Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian 47 ayat 3-6. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pemeliharaan Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firaun bertanya kepada saudara-saudaranya, "Saudara-saudara Yusuf, apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala kambing domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, dijelaskan tentang bagaimana Yusuf membawa keluarganya menghadap Firaun. Kita tahu kisah pada saat itu di mana Yakub yang pada saat itu sedang menghadapi kelaparan hebat, ya. Kemudian anak-anaknya, dia menyuruh anak-anaknya pergi membelikan makanan di Mesir, dan setelah itu mereka bertemu dengan Yusuf, dan Yusuf kemudian mengajak saudara-saudaranya, bahkan seluruh anggota keluarganya untuk pergi ke Mesir. Nah, kisah yang kita baca ini merupakan kisah di mana mereka baru saja datang. Setelah Yusuf bertemu dengan mereka, Yusuf pun mengajak keluarganya untuk bertemu dengan Firaun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam diskusi mereka jelaskan, ya, Firaun bertanya tentang apa yang mereka kerjakan. Mereka menceritakan tentang profesi mereka adalah gembala. Dan juga kalau kita lihat di situ bahwa nanti ya mereka sudah ada di Goshen, di mana tempat yang nantinya akan menjadi milik mereka, yang mereka secara turun-temurun itu mereka akan tinggal di situ sampai nanti kemudian Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, di dalam bagian ini ya, kita melihat juga bagaimana Tuhan itu menjaga umatnya, ya. Kita melihat bagaimana Yusuf mungkin dari awal tidak begitu, mereka tidak begitu, Yakub tidak tahu bahwa Yusuf itu masih hidup, ya. Mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi kelaparan dan anak mereka yang satu sudah, anak-anak Yakub yang satu sudah meninggal, dan mereka tidak menyangka bahwa Tuhan telah menjadikan dia penguasa di Mesir. Dan kemudian dengan bantuan dia, Tuhan kemudian bisa menyelamatkan keluarga Yakub dari kelaparan yang hebat yang pada saat itu melanda tanah Kanaan. Nah, saudara, jika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa Allah memelihara keluarga Yakub di masa-masa sulit. Nah, kisah ini bicara tentang bagaimana Allah menyediakan kebutuhan umatnya dengan cara yang tak terduga. Dalam keadaan kelaparan dan kekeringan yang hebat yang dialami oleh orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan Yakub pada saat itu, Tuhan menyediakan tempat yang subur bagi keluarga Yakub di Goshen. Goshen menjadi simbol pemeliharaan Allah dan penyertaan Allah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Goshen juga akan menjadi tempat yang cukup menampung keluarga Yakub bahkan sampai 400 tahun kemudian. Saudara, dari kisah ini, dari pembacaan ini, kita melihat bagaimana Tuhan itu sanggup merawat umatnya. Meskipun seluruh bangsa pada saat itu sedang mengalami kelaparan, Tuhan sedang tetap bisa menjaga umatnya, tetap memelihara umatnya. Bahkan dari bangsa itu pun, dari orang-orang yang pindah nanti ke Mesir, Tuhan sanggup memelihara mereka. Bahkan sampai 400 tahun kemudian, Tuhan memelihara mereka. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan karena itu, saudara, sebagai orang Kristen, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah sanggup membuka jalan bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Dan jika kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, bahkan melalui pihak-pihak yang tidak terduga, Yusuf awalnya pikirnya sudah meninggal. Tapi kemudian Yusuf tampil sebagai pahlawan yang kemudian menyelamatkan keluarganya. Dan juga nanti kita baca juga tentang Firaun. Bagaimana Tuhan juga menggunakan Firaun yang mau menerima bangsa Israel dan memberikan sebuah tanah yang subur kepada mereka untuk mereka tinggal. Itu pun adalah cara Tuhan bekerja. Jadi Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan melalui pihak-pihak yang tidak terduga oleh kita. Karena itu, saudara, marilah kita percaya kepada janji-janji Allah, percaya bahwa Ia sanggup memelihara kita dengan cara-cara yang di luar pemikiran kita. Allah itu kreatif dan Dia akan menolong kita berdasarkan kreativitasnya. Amin.
Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menghadapi tantangan hidup yang berat? Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, meminta agar Roh Kudus memberikan kemampuan untuk percaya dan berserah kepada pemeliharaan Allah. Saudara, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pemeliharaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang pagi ini telah kami baca. Yang melaluinya kami belajar bagaimana penyertaan-Mu kepada keluarga Yakub. Engkau memberikan kepada mereka tanah yang subur pada saat semua orang pada saat itu semua bangsa pada saat itu sedang dilanda kelaparan hebat. Kami melihat bagaimana perlindungan-Mu nyata bagi umat pilihan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk meyakini akan pemeliharaan-Mu. Sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini tidak menjadikan kami orang-orang yang meninggalkan iman kami kepada Engkau Tuhan dan berkompromi dengan dunia. Sebaliknya, kami menjadi orang yang dekat dengan Engkau, percaya kepada Engkau, dan kami orang yang bisa menghadapi berbagai masalah karena Engkau menjamin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.